kabar kami berdua baik Ibu Guru. Sebaliknya bagaimana kabarnya Ibu? Kabar saya juga baik Ibu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu. Di sini saya akan melihat, menilai, dan juga akan mengamati praktek coaching yang akan Ibu Desi dan Ibu Ita laksanakan sebentar. Kali ini saya sebagai observer dengan mengamati kegiatan sesuai alur Tirta. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Desi. Kompetensi coaching yang mau saya bantu untuk kembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih karena Ibu sudah bersedia menjadi observer pada coaching kali ini. Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, lalu pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu Desi kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengar dengan aktif. Baik, jadi yang akan Ibu kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang akan Ibu Desi inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan dalam proses coaching nanti adalah bagaimana si coachee untuk bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Begitu ya Bu. Indikator yang akan dicapai adalah bagaimana coachee menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, itu saja pertanyaan dari saya untuk kegiatan praobservasi ini. Ibu Desi dan Ibu Ita silahkan melanjutkan praktek coaching dan saya akan mengamati sesuai alur Tirta ya Bu. Ya Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi Ibu Ita. Apakah Ibu Desi punya waktu luang hari ini? Oh iya Ibu, ada. Saya lihat sepertinya Ibu Ita hari ini agak murung dan sedikit tidak bersemangat. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebenarnya ada hal yang mau saya ceritakan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Bu kalau saya mengganggu waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Justru saya senang bisa saling berdiskusi dengan Ibu. Terima kasih Bu Desi. Sebenarnya saya mau menceritakan tentang sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Apakah Ibu Desi bisa membantu saya? Dengan senang hati saya siap membantu. Kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu dari diskusi kita hari ini? Harapan saya dari diskusi kali ini Bu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh begitu ya Ibu. Kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi dan yang akan kita diskusikan hari ini? Begini Bu, masalah yang saya hadapi itu adalah terkait dengan kemampuan membaca murid. Di kelas saya Ibu masih terdapat beberapa murid yang kemampuan membacanya rendah. Padahal kita tahu bahwa membaca itu memiliki segudang manfaat. Oh itu masalahnya, bahwa kemampuan membaca murid rendah. Kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah itu Ibu? Menurut saya Ibu Desi, kemampuan membaca murid itu rendah bisa disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal itu bisa berasal dari dalam diri anak, seperti rendahnya minat baca anak dan juga kurangnya kebiasaan murid untuk membaca. Sedangkan faktor eksternal itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti kurangnya peran orang tua dalam mendampingi anak untuk belajar. Jadi Ibu sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa yang sudah Ibu lakukan? Dari permasalahan yang saya hadapi Ibu, ada
ada beberapa upaya yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu saya memberikan bimbingan membaca khusus bagi murid-murid yang kemampuan membacanya masih rendah, Bu. Setelah itu saya membagi bahan bacaan untuk dibaca di rumah. Adapun langkah yang saya lakukan juga yaitu membuat jadwal membaca di perpustakaan serta melaksanakan program membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Baik Ibu, Ibu sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca anak di kelas. Menurut Ibu, apa yang akan Ibu rencanakan ke depan? Baik Ibu, selain langkah-langkah yang saya jelaskan di atas, yang akan saya rencanakan ke depannya itu adalah saya akan melakukan kunjungan rumah untuk melakukan komunikasi dengan orang tua atau wali murid terkait waktu belajar anak di rumah, serta berkomunikasi juga tentang peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Selain itu juga saya akan meminta bantuan kepada murid-murid yang kemampuan membacanya baik untuk melakukan kegiatan membaca berpasangan dengan murid-murid yang kemampuan membacanya masih rendah. Langkahnya sangat bagus Ibu. Kira-kira kapan Ibu mulai menerapkannya? Saya akan memulainya besok, Bu. Langkah awal yang saya lakukan itu adalah saya membuat jadwal kunjungan rumah dan membagi murid secara berpasangan untuk melakukan kegiatan membaca berpasangan. Luar biasa Ibu. Kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali untuk mengetahui ketercapaian rencana ini? Jadi setelah saya melakukan kunjungan rumah dan juga murid melakukan kegiatan membaca berpasangan, 2 minggu lagi kita bisa bertemu kembali, Bu, untuk berdiskusi tentang ketercapaian rencana saya, Bu. Baik Ibu, semoga rencana ini bisa berhasil ya. Terima kasih Ibu Densi, selamat pagi. Ya, sama-sama Ibu Ita, selamat pagi. Baik, Ibu Densi dan Ibu Ita sudah melakukan praktek coaching yang sangat baik menurut saya. Selama kegiatan tadi sudah terlihat alur tirta di mana sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Di akhir kegiatan ini ada pertanyaan untuk Ibu Densi sebagai coach yang akan saya sampaikan. Baik, Ibu Densi dan Ibu Ita sudah melaksanakan praktek coaching yang sangat baik menurut saya. Selama kegiatan tadi sudah terlihat alur tirta di mana sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Di akhir kegiatan ini ada pertanyaan untuk Ibu Densi sebagai coach yang akan saya sampaikan. Apa indikator keberhasilan dari praktik coaching yang Ibu Ita lakukan bersama dengan Ibu Densi tadi? Oh, baik Ibu, terima kasih. Indikator keberhasilan dari coaching tadi adalah bagaimana coaching melakukan aksi dari rencana aksinya yang sudah dibuat, yakni solusi-solusi yang diberikan akan dilakukan di kelas. Begitu ya Bu. Rencananya Ibu akan melihat bagaimana rencana aksi yang Ibu Ita akan lakukan di kelasnya. Pertanyaan keduanya, pada tahap pra-observasi tadi, Ibu Densi menyampaikan bahwa mau menjadi pendengar yang aktif dan juga berfokus pada pertanyaan yang berbobot. Lalu kompetensi apa yang akan Ibu capai nanti? Benar Ibu, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa saya akan hadir secara penuh dengan tujuan saya akan menjadi pendengar yang aktif. Setelah itu, saya juga akan meningkatkan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mencapai tujuan dan solusi dari kegiatan coaching yang dilakukan hari ini. Ya, baik sekali Ibu Densi. Artinya
ketika kita sudah hadir secara penuh, kita bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian kita akan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Yang sebenarnya coach sudah memiliki, namun dia tidak terpikirkan sampai ke situ. Memang perlu adanya arahan pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, keterampilan seperti ini yang memang diharapkan dari praktik coaching. Baik, terima kasih banyak Ibu Desi dan Ibu Ita atas kesempatan kali ini. Saya bangga sekali bisa menjadi observer untuk praktek coaching kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan cukup bermanfaat untuk praktik coaching kita selanjutnya. Terima kasih untuk kita semua.